ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal gami udang goreng. Rasanya enak banget. Kita siapkan dulu udang yang masih benar-benar seger. Sekarang kita siapkan juga untuk bumbu marinasinya. Ada ketumbar, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga sedikit garam. Kemudian ini mau kita haluskan. Ini pakai ulekan aja karena cuma sedikit Fluffy. Kalau pakai blender nanti kebanyakan, kegedean. Sekarang kita tambahkan lagi sedikit air. Nah, ini mau kita pakai bumbunya untuk marinasi udangnya. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita diamkan selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit, baru kita goreng. Jadi biar bumbunya benar-benar ngeresep dulu ya. Kalau sudah dimarinasi, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kemudian kita akan goreng udangnya. Kita goreng sampai nanti mateng. Untuk goreng udang itu nggak perlu lama-lama banget Fluffy, sebentar itu udah mateng. Jangan lupa diaduk-aduk biar nanti matengnya merata. Nah, seperti ini aja Fluffy. Ini udangnya sudah mateng, warnanya juga cantik banget. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kalau sudah, nanti setelah ini kita akan bikin untuk sambal gaminya. Nah, untuk bikin sambal gaminya di sini kita siapkan ada lombok merah rawit. Kemudian ini ada garam. Kita ulek-ulek, kita haluskan. Kalau misalnya Fluffy mau tambahkan penyedap rasa seperti micin ya boleh banget. Kalau sudah halus di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya kita iris-iris. Kemudian kalau sudah kita tambahkan juga tomat. Ini tomatnya juga mau kita iris-iris. Nah, ini mau kita ulek tapi cuman asal dibejek aja Fluffy, jadi nggak sampai yang halus. Nah, udah begini aja. Sekarang kita akan tambahkan lagi minyak goreng. Kalau sudah kita aduk-aduk. Nah, ini yang bikin beda sambalnya Fluffy. Ini mau kita masak di atas kompor seperti ini, tapi sak cobek-cobeknya gini Fluffy. Ternyata cara masak seperti ini tuh bikinan sambalnya itu jadi enak, wangi, ada aroma asap-asap geseng-gesengnya gitu loh. Itu nanti enak banget. Nah, ini kita masak. Kalau nanti sudah mendidih, kita masukkan udangnya. Sajiannya nggak harus udang Fluffy, tapi juga pakai cumi ataupun pakai ikan. Ataupun mau pakai yang lain juga boleh banget. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk malam kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal tempe yang enak banget. Ini tuh menu murah meriah, tapi rasanya enak banget dan nggak ngebosenin gitu Fluffy. Ini seminggu sekali tuh mesti ada lauk kayak gini di rumahnya Fluffy Kasih. Sekarang kita siapkan dulu tempenya, kemudian tempenya kita potong-potong. Dan untuk bahan-bahan sambalnya di sini kita juga siapkan ada cabai merah rawit, bawang putih dan juga bawang merah. Kalau sudah kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng dulu tempenya sampai nanti mateng. Ini udah nggak perlu dibumbuin apa-apa, Fluffy, cuma tempe tok kayak gini aja. Terus kita goreng. Jangan lupa sesekali dibalik supaya nanti matangnya merata dan kita juga dapat warna yang cantik banget. Nek wong di tempatku tuh ngomongnya kemerisik gitu nanti hasilnya. Seperti aja Fluffy, ini sudah matang, warnanya juga udah cantik banget. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng. Tadi ada cabai, bawang merah dan juga bawang putihnya jadi satu. Jangan lupa juga dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat, kemudian kita mau langsung ulek-ulek Fluffy. Nah, ini mau kita siapkan dulu layahnya atau cobeknya. Sekarang kita mau tambahkan lagi ada garam. Kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, rasanya itu udah enak.
Kalau misalnya sudah halus, baru di sini kita akan penyet-penyet tempenya. Nah, untuk penyet-penyet tempenya nanti disesuaikan aja dengan setelan Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih halus, boleh. Kalau mau agak kasar-kasar kayak aku hari ini ya boleh. Nanti sasae Flavis di rumah aja. Kalau sudah, ini udah cocok banget Flavis untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam tuh masih enak banget. Apalagi nanti kita mau tambahkan keluban kangkung, terus kita tambahkan juga ada timun. Terus nasinya masih hangat. Jan, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal tempong yang enak dan juga pedes. Kita siapkan lombok rawit dan juga ada lombok keriting. Ini karena rawitnya lagi nggak yang merah-merah banget Flavis, jadi aku tambahkan yang keriting biar nanti warnanya tuh cantik. Tapi kalau misalnya Flavis di rumah ada yang merah rawit, itu pakai aja, nggak perlu pakai yang keriting, nggak apa-apa. Kemudian kita haluskan. Di sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan juga terasi. Ini terasinya tadi sudah dibakar ya, atau mau digoreng dulu ya boleh, nggak apa-apa. Kemudian kita ulek-ulek lagi sampai nanti halus. Ini aromanya udah wangi banget, senajan ini sambal mentah tapi rasanya itu enak, seger, gurih, dan juga ada manis-manisnya. Kalau misalnya sudah halus seperti ini, kita akan tambahkan lagi tomat. Ini tomatnya biar nanti gampang untuk nguleknya, kita iris tipis-tipis. Kalau sudah selesai diiris-iris, udah deh kita akan ulek-ulek, nggak usah lama-lama. Mau sampai halus banget boleh, mau agak kasar-kasar ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Udah deh jadi seperti ini sambalnya, nggak perlu disiram pakai minyak panas, jadi memang benar-benar sambal mentah yang enak dan juga seger. Ini cocok banget kita maem pakai aneka lalapan, aneka keluban-kelubanan, aneka goreng-gorengan, ataupun aneka bakar-bakaran. Nah, kalau hari ini aku lengkap banget nih, ada keluban, daun bayam, timun, dan juga tahu. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep keluban janggel yang enak banget. Tapi nanti sambelnya ini pakai sambal yang mentah ya. Ini kita siapkan dulu daun janggel atau daun ubi rambatnya. Kalau di tempat Flavikasi ngomongnya janggel ya. Nah ini bagian ujungnya kita buang aja. Nah ini mau kita cuci sampai benar-benar bersih. Setelah ini kita akan rebus di air mendidih. Jangan lupa kita akan tambahkan sedikit garam. Masaknya nggak usah lama-lama ya. Ini daun kayak gini sebentar banget aja matang. Jadi begitu masuk ke dalam air mendidih, tunggu beberapa saat, mendidih lagi. Habis itu kita angkat. Seperti aja Flavis. Ini sudah matang. Ini mau kita sisihkan. Setelah ini kita akan bikin untuk sambal mentahnya. Waktu itu aku udah bikin tapi yang versi sambal matang ya. Hari ini kita mau bikin yang versi sambal mentah. Kita siapkan tomat. Di sini ada cabai rawit, ada bawang merah, dan juga ada bawang putih. Udah ini aja. Nah ini biar gampang untuk nguleknya, mau kita iris-iris lomboknya, bawang putihnya, dan juga bawang merahnya. Kalau sudah, ini mau kita haluskan. Jadi versi kali ini benar-benar nggak pakai minyak sama sekali. Nggak digoreng, dan juga nanti kalau udah selesai juga nggak disiram minyak panas, jadi rasanya itu lebih seger. Nah, ini sudah kita potong-potong, ini mau kita ulek-ulek biarkan nanti sampai halus. Untuk tomatnya nanti belakangan aja, karena tomatnya nanti kita nggak mau sampai yang halus banget, jadi teksturnya masih kasar-kasar kayak gini. Nah ini sudah mulai halus. Sekarang kita akan ambil garam, kita ulek-ulek. Boleh juga dikasih penyedap rasa ya kalau misalnya Flavis mau. Micin ataupun pakai kaldu juga nggak apa-apa. Tapi kalau sambal-sambalan itu lebih enaknya pakai micin Flavis kalau memang mau ditambahkan penyedap rasa. Nah sekarang kita akan tambahkan tomat. Ini tomatnya kita iris-iris. Kemudian kalau sudah diiris-iris mau kita ulek-ulek, tapi nguleknya nggak boleh sampai yang halus banget. Jadi masih ada
kasar-kasar gitu Flavis. Nah udah seperti ini aja Flavis. Ini tuh sudah jadi sambal mentahnya. Terus habis itu nanti kita mau pakai geluban janggel. Juga bisa nanti kalau misalnya Flavis ada tempe goreng ataupun ikan goreng, ayam bakar, tahu goreng, atau misalnya ayam bakar, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal tomat yang enak banget. Ini cocok banget kita mau pakai ikan goreng, ayam goreng, ikan bakar, ayam bakar, atau aneka gorengan tempe, tahu, bakwan. Enak banget pokoknya. Pertama-tama di sini kita siapkan bahan-bahannya. Ada lombok rawit, tambahkan yang merah juga. Terus ada bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga ada tomat. Ini mau kita potong-potong dulu supaya nanti waktu digoreng itu nggak terlalu jepluk-jepluk. Pertama-tama kita akan goreng tomatnya dulu. Kalau misalnya sudah setengah mateng, baru kita akan masukkan lombok dan lain-lainnya. Terus kita masak sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Nah ini aromanya udah wangi banget Flavis, apalagi ada kemirinya. Wah makin gurih, makin wangi, makin buket nanti sambelnya. Kita akan ulek lombok dan lain-lainnya dulu sampai nanti halus. Tomatnya belakangan aja biar lebih gampang untuk nguleknya. Nah kalau misalnya sudah agak halus seperti ini, nah ini mau kita tambahkan lagi garam, bisa tambahkan gula jawa. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan juga micin sedikit ya. Kita ulek-ulek lagi. Kita biarkan sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, baru nanti kita akan masukkan tomatnya. Kemudian kita ulek-ulek lagi. Nah tekstur nanti seperti ini. Wah ini udah gurih banget Flavis. Ini mau aku pakai ikan goreng. Tadi kan aku bisa goreng ikan. Terus juga lalapannya aku mau tambahkan timun. Flavis bisa tambahkan lalapan Flavis di rumah mau pakai tomat irisan boleh, kubis boleh. Yang penting nasinya anget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal bawang yang enak banget. Nanti aku juga mau bikin lele goreng. Pertama-tama kita bikin sambalnya dulu. Sini ada lombok rawit. Aku tambahin yang keriting merah ya, karena lombok rawitnya ini rodok pucat, jadi aku tambahkan yang keriting merah. Tambahkan bawang merah dan juga bawang putih. Untuk bawang merah dan juga cabenya kita giling dulu. Untuk bawang putihnya nanti nggak perlu digiling, jadi langsung kita cemplungin aja ke dalam minyak panas. Ini sudah selesai kita giling. Sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Ini minyaknya nggak boleh pelit-pelit. Kita masukkan bawang putih yang sudah digeprek. Ini nggak perlu dikupas ya, cukup digeprek aja karena kita cuma mau ambil aromanya aja. Kemudian kita masukkan cabai dan bawang yang sudah kita giling. Kita aduk-aduk. Ini masaknya pakai api kecil aja supaya nanti benar-benar tanek dan juga nggak gosong. Tambahkan juga terasi biar nanti aromanya makin wangi banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita tambahkan sedikit air. Kita masak lagi sampai nanti berminyak lagi. Nah ini nanti Flavis bisa simpan sambal ini dalam waktu yang lama ya. Karena dia udah mengandung minyak yang banyak, jadi itu udah jadikan pengawet yang alami. Ini sudah mateng. Ini kita sisihkan dulu dalam mangkuk. Setelah ini kita akan bikin lele goreng yang enak, gurih, dan juga buket banget. Kita siapkan lelenya. Ini lelenya gendut-gendut banget. Flavis sekilo tuh isi 6, jadi lelenya gendut-gendut banget. Ini mau kita sayat-sayat. Nah ini biasanya aku kalau bersihin lele, tak pakaiin tepung terigu ataupun tepung beras. Ini supaya ngilangin darah-darahnya. Kalau lele kan susah banget ngilangin darahnya itu kan. Itu pakai tepung beras ataupun tepung terigu. Ini tadi sudah dicuci kembali, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan bikin untuk bumbu halusnya ya. Ini ada bawang putih, kemiri,
dan juga ada kunir, dan juga ada ketumbar. Tambahkan garam. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita akan pakai bumbunya untuk marinasi ikan leleknya. Nah, ini mau kita aduk-aduk, pastikan bumbunya rata ya. Ini kita marinasi kurang lebih 15 menit biar bumbunya ngeresep banget. Karena ini lelenya gendut-gendut, Flavis. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, ini mau kita goreng. Ini gorengnya pakai api yang besar aja. Kalau bisa minyaknya itu yang banyak. Nah, untuk ngaduknya atau baliknya biasanya cukup sekali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah kering, baru kita balik. Terus kita tunggu kering lagi. Habis itu kalau misalnya sudah kering, kita mau angkat. Hasilnya seperti ini sudah mateng. Warnanya cantik banget. Sekarang kita sisihkan. Nah, ini hasilnya setelah kita goreng. Ini udah enak banget, kita mau pakai sambal nasi anget. Kalau misalnya Flavis mau pakai lalapan timun, kubis, ataupun kemangi, udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan sambal tempe yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin resep sambal tempe. Ini nanti sambal tempenya mau kita pakai udang goreng sreng. Terus habis itu jangan lupa tambahkan kemangi. Ini tempenya tadi aku beli yang tempe bungkusan seperti ini Flavis. Kalau misalnya nggak ada ya pakai tempe yang papan juga nggak apa-apa. Seadanya Flavis di rumah aja. Kemudian ini nggak perlu dipakai bumbu apapun, langsung kita goreng aja. Karena nanti kita kan mau campur dengan sambalnya yang udah gurih ya. Jadi tempenya nggak perlu ditambahkan bumbu-bumbu lagi. Yang goreng tempenya jangan lupa kalau misalnya bagian bawahnya sudah menguning, kita balik, kita tunggu lagi sampai nanti bagian bawahnya menguning lagi. Itu tandanya sudah matang Flavis. Nih seperti ini sudah matang. Sekarang mau kita angkat, terus kita sisihkan, dan kita akan siapkan untuk bumbu atau bahan sambalnya. Nah, untuk bahan sambalnya di sini ada lombok rawit, ada bawang, ada brambang. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah matang seperti ini sudah agak kering ya, tandanya sudah mateng. Ini mau kita angkat, terus habis itu mau langsung kita ulek. Ini kita siapkan cobeknya dulu, atau kalau di tempat aplikasi ngomongnya layah. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa, asal Flavis di rumah aja. Kemudian kita ulek-ulek. Kalau nanti misalnya sudah halus, kita akan masukkan tempe yang tadi sudah kita goreng. Kemudian kita akan wenyet-wenyet atau kita akan ulek-ulek, diratakan sama sambelnya ya. Jadi kayak dipenyet cuman lebih halus lagi. Nah seperti ini Flavis. Ini nanti mau kita pakai nasi anget, terus pakai udang goreng sreng, pakai kemangi. Kayaknya waktu itu aku udah pernah bikin resep udang goreng sreng yang enak banget, bumbunya juga simpel banget. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau misalnya sudah tayang. Wah ini udah cocok banget pagi-pagi sarapan, lauknya kayak gini. Wis kerja jadi semangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep lele goreng. Nanti kita juga akan bikin sambal terasi yang enak banget. Ini tadi lelenya sudah dicuci bersih ya. Kemudian ini mau kita sayat-sayat sedikit pakai pisau supaya nanti bumbunya itu lebih cepat ngeresep. Terus digorengnya juga lebih cepat matang. Nah ini mau kita lumuri dulu dengan jeruk nipis supaya rasanya nanti lebih seger dan juga nggak terlalu bau amis ya. Kemudian di sini kita akan bikin untuk bumbu marinasi ikannya. Ada ketumbar, bawang, kemudian ada kunir dan juga ada jahe.
Ini mau kita haluskan. Ini kita akan tambahkan lagi garam supaya lebih cepat untuk ngalusin. Kalau sudah benar-benar halus, di sini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Dan kita akan pakai bumbunya untuk marinasi ikannya. Marinasinya nggak usah lama-lama, Flavis. Ikan sebentar banget juga udah meresap bumbu, apalagi tadi kita sayat-sayat ikannya. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita siap goreng. Nah, biasanya kalau aku goreng ikan ataupun goreng ayam, supaya nanti nggak terlalu meletup-letup minyaknya, aku taburin dengan sedikit tepung terigu ataupun tepung beras. Nah, ini kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, habis itu kita balik lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi sudah mateng, ini siap kita angkat. Ini mau langsung kita sajikan. Kemudian ini masih ada sisanya, ini mau kita goreng lagi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Ini biasanya cukup 1 kali balik aja. Ini sudah mateng, ini juga mau langsung kita sajikan. Tapi sebelumnya kita akan bikin sambal terasi yang enak banget. Nih ada terasinya, kemudian kita siapkan juga ada tomat, bawang, brambang, dan lomboknya nih komplit, ada yang merah dan juga ada yang hijau. Pertama-tama kita goreng terasinya dulu. Kalau sudah mateng kita angkat. Setelah itu kita masukkan tomatnya dan juga ada lombok dan bawang-bawangnya. Kalau dirasa sudah mateng, ini mau kita angkat, kita langsung aja taruh di ulekannya kayak gini. Kemudian tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Sajane nggak perlu penyedap rasa juga nggak apa-apa, karena sudah pakai terasi, rasanya itu udah gurih banget. Nih kalau misalnya sudah halus kayak gini, tambahkan juga perasan jeruk limau atau jeruk nipis supaya rasanya itu lebih seger. Jadi bukan cuma pedes, ada manis-manisnya, ada gurihnya, dan ada segernya. Kemudian kita siap sajikan dengan lele goreng, nasi anget, dan juga ada lalapan. Kalau ada tempe tahu goreng, wah makin enak lagi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal yang simple, yang enak. Ini cocok banget nanti kita mau makan pakai aneka kelubanan dan goreng-gorengan. Pertama-tama kita siapkan semua bahannya. Jadi ada lombok, bawang, brambang. Ini nanti kita akan goreng sampai nanti mateng ya. Kalau sudah mateng, ini mau langsung kita ulek. Nah, di sini kita tambahkan juga ada gula merah, kemudian garam. Kalau mau tambahkan penyedap rasa boleh. Kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Rasanya itu udah gurih dan juga ada sedikit manis-manis gimana gitu. Kemudian di sini kalau misalnya cabenya udah halus, baru kita akan haluskan gulanya. Dan sekarang kita akan ulek lagi sampai nanti benar-benar halus. Nah, sambal ini cocok banget Flavis. Misalnya Flavis mau makan pagi atau makan siang atau makan malam, pakainya nasi anget, terus habis itu tambahkan keluban-kelubaran kayak hari ini Flavis kasih juga boleh. Mau pakai keluban kecipit, keluban kangkung, ataupun pakai selada, timun, itu boleh banget. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan tempe goreng, ayam goreng, ikan goreng, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal mangga yang enak banget. Kebetulan mangga itu lagi murah banget Flavis. Di tempat Flavis Kasih itu sekilo cuma 10.000. Jadi sekarang kita bikin menu yang enak dari mangga. Ini mangganya masih yang rodo mengkel ya. Ini mau kita kupas-kupas dulu. Aku tuh suka banget sama yang sambal mangga. Bisa ada 2 versi, ada yang sambal mentah dan juga ada yang mateng. Hari ini versinya aku pakai yang versi matang. Waktu itu aku udah pernah bikin yang versi mentahnya, jadi aku bikin versi yang matangnya untuk sekarang. Nah, ini mangganya mau kita iris tipis-tipis, kemudian kita potong-potong lagi kayak korek api gitu. Kalau misalnya Flavis nggak mau ribet pakai cara kayak gini, Flavis juga bisa pakai parutan keju, itu juga nggak apa-apa. Rasanya sama-sama enak banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan sambal lainnya. Untuk bahan-bahan sambal lain di sini tadi sudah aku siapkan, ada tomat. Kemudian ini tomatnya sudah tadi aku potong-potong.
dan juga ada brambang, lombok, dan juga ada bawang putih. Ini lomboknya aku pakai yang rawit semua, nanti pedes. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes, nanti pakai yang merah keriting ya, atau campur yang merah keriting. Kemudian kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, baru ini mau kita angkat dan juga kita akan haluskan pakai ulekan tadi. Jangan lupa di sini kita tambahkan garam dan juga ada sedikit micin atau penyedap rasa. Kemudian ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, baru nanti kita akan campurkan mangga yang tadi sudah kita potong-potong, ataupun misalnya Flavis mau parut pakai parutan keju juga nggak apa-apa. Oh ya, tadi ini lali Flavis gulanya ketinggalan. Flavis bisa pakai gula merah ataupun gula putih ya. Kemudian ini kita lanjut ngelek-ngelek lagi. Ini sudah halus. Sekarang mau kita tambahkan mangga yang tadi sudah kita iris. Nah, sekarang kita sambil rodok dibejek-bejek sedikit, kemudian sambil diaduk-aduk biar nanti tercampur rata. Wah, ini rasanya tuh enak banget Flavis. Jadi ada pedas, gurih, terus asam-asam seger gitu. Nah, ini cocok banget kita maamnya pakai. Pacarnya tuh paling enak tuh pakai bebek goreng Flavis. Cuman hari ini nggak ada bebek goreng, jadi kita pakai yang seadanya aja di rumah. Nah, hari ini aku tadi udah goreng tempe, terus habis itu goreng telur, dan juga goreng perkedel. Wah, enak banget, apalagi nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ayam penyet lombok hijau yang enak banget. Ini ayamnya aku pakai paha yang pendung-pendungan, gede-gede banget ayamnya. Flavis bisa pakai bagian apa aja sesuai dengan seleranya Flavis di rumah, mau paha atas, paha bawah, sayap ataupun dada. Wis, pokoknya sasaknya Flavis di rumah aja. Kemudian sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Kita siapkan brambang, bawang, kunir, kemiri. Tambahkan juga sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita angkat. Kemudian kita siapkan wajan, kita masukkan ayamnya. Kalau sudah, kita akan tambahkan bumbunya. Nah, di sini kita juga akan tambahkan lagi ada air. Airnya nggak usah sampai yang banyak-banyak banget Flavis, karena ayam gendut itu kan sebentar banget mateng. Tambahkan garam, gula, dan juga penyedap rasa. Nah, ini kita masak. Pertama-tama cara masaknya pakainya api besar dulu. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, ini mau kita buka, kita wolak-walik. Setelah ini kita akan kecilkan apinya supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Apalagi nih ayamnya gendut-gendut banget Flavis. Jangan lupa beberapa kali juga diaduk-aduk lagi. Kita masak sampai nanti kuahnya itu udah rodok susut Flavis. Nah, kira-kira kayak gini. Ini kita angkat, kita dinginkan. Kalau sudah dingin, siap ini mau kita goreng. Kita ambil wajan, tambahkan minyak, kita cemplungin ayamnya, kita goreng sampai nanti ayamnya mateng. Jadi cara gorengnya biasanya gini Flavis. Bagian bawahnya sudah mulai kering, kemudian ini mau kita balik. Kemudian kalau sudah kering lagi bagian bawahnya, ini siap kita angkat. Ini warnanya cantik banget, udah nyenengin banget rasanya kalau ngelihat ayam kayak gini Flavis. Kemudian ini nanti mau kita goreng lagi ayam tadi, karena nggak muat, karena ayamnya gede-gede banget, jadi kita goreng menjadi 2 kali. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mulai kering, ini mau kita balik. Kemudian kalau sudah matang sempurna, cantik banget warnanya kayak gini, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk sambal lombok hijaunya Flavis. Ini ada lomboknya campuran, ada yang rawit hijau dan juga ada yang gede hijau. Tambahkan juga ada brambang dan juga bawang. Nah, sekarang kita akan goreng bahan sambalnya. Gorengnya itu nggak usah lama-lama banget Flavis, begini aja udah cukup, dan nanti warnanya tuh masih tetap cantik hijau royo-royo gitu. Kemudian sekarang siap kita haluskan, tambahkan lagi. Di sini kita mau pakai garam dan juga kalau mau pakai penyedap rasa boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tambahkan juga sedikit gula pasir. Kemudian ini kita ulek-ulek, nanti nggak usah sampai yang halus banget gitu Flavis. Nah, kira-kira kayak gini aja.
Kemudian kita akan tambahkan ayamnya, kita penyet-penyet kayak gini. Nah, ini udah cocok banget kita maemnya pakai nasi anget. Kalau ada tempe goreng sereng, lalapan, udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal tomat yang enak banget, yang awet banget. Ini kita pakai tomat tuh yang banyak. Nah, untuk lomboknya memang sengaja ini biar nggak terlalu pedas, lomboknya pakai lombok keritingnya lebih banyak daripada lombok rawitnya. Jangan lupa bawang brambangnya. Nah, sekarang kita mau goreng tomatnya terlebih dahulu. Jangan lupa tomatnya kita belah-belah biar nanti lebih cepat matangnya. Kita akan masak sampai nanti tomatnya udah mau mateng, baru kita akan cemplungin lombok, bawang, brambangnya. Jangan lupa lomboknya juga dipotek-potek biar nanti nggak meletup-meletup saat digoreng. Kemudian kalau misalnya sudah mateng seperti ini mau kita angkat. Kemudian ini mau nanti kita haluskan. Menghaluskannya boleh pakai ulekan, boleh pakai blender, ataupun mau pakai chopper kayak aku hari ini juga boleh banget. Kalau misalnya pakai blender nanti jangan sampai terlalu halus ya, biar kayak tekstur sambal gitu. Kemudian kalau misalnya sudah kita haluskan, ini mau kita gongsong lagi atau mau kita tumis lagi Fluffies. Senajan ini sudah matang saja nih kan, tapi mau kita tumis lagi biar nanti aromanya makin wangi dan juga nanti lebih awet lagi. Kalau misalnya Fluffies nanti mau simpen di lemari es ataupun nggak disimpan juga itu bisa tahan selama 1 minggu. Caranya minyaknya itu harus banyak. Kemudian ini ada garam dan juga gulanya, juga nggak boleh pelit-pelit. Kemudian kita masaknya pakai api kecil, biarkan nanti sampai benar-benar mateng. Nanti kalau misalnya sudah matang tuh warnanya juga lebih cantik, lebih merah banget, aromanya juga wangi banget Fluffies. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Fluffies. Ini sudah mateng, ini sudah siap untuk angkat. Nah, ini mau kita maem pakai tempe goreng, tahu goreng, kluban-klubanan, ayam goreng, ikan bakar. Pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep udang goreng sereng sambal mangga yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan udangnya, kemudian kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita akan pakai ketumbar, kemiri, bawang, kunir, dan juga jahe. Ini memang kita bikin bumbunya itu agak banyak karena nanti bumbunya digoreng tuh enak banget untuk lauk Fluffies. Nah, jangan lupa tambahkan garam. Kemudian sekarang kita akan pakai bumbunya untuk marinasi udangnya. Marinasinya nggak usah lama-lama Fluffies, udang itu sebentar banget itu udah nyerap dengan bumbu kok. Paling 10 menit aja udah cukup. Ini tadi udangnya sudah dibersihkan, memang sengaja nggak dibang kulitnya ya, biar nanti ada rasa manis-manis gimana gitu. Kemudian kita akan goreng udangnya kalau misalnya sudah selesai dimarinasi. Ini kita akan goreng sampai nanti udangnya mateng. Ini tadi kita kan ngulek bumbunya itu banyak Fluffy, itu memang sengaja nanti bumbunya itu kalau sudah digoreng itu kriuk-kriuk itu enak dimaem pakai nasi anget. Nah, ini hasil Fluffy setelah udangnya kita goreng. Ini mau kita angkat, jangan lupa bumbu-bumbu remahannya juga mau kita angkat. Nah, ini mau kita sisihkan dulu. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisanya. Sisa bumbu-bumbunya kita akan goreng ya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, jangan lupa dibolak-balik. Dan jangan lupa juga bumbu remahan-remahannya ini kita angkat, karena nanti kita akan maem udang sak bumbunya maem pakai nasi enak banget. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bikin sambal nanasnya. Ini kita akan goreng lombok dan juga ada bawang putih. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Kemudian ini mau kita haluskan. Di sini kita akan siapkan ulekannya dulu. Kemudian jangan lupa kita akan tambahkan lagi garam, sama juga kalau misalnya Fluffies mau pakai penyedap rasa, itu enakannya pakai micin Fluffies, jangan pakai kaldu-kalduan ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, ini nanti mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk nanasnya. Nah, untuk nanasnya nanti Fluffies carinya yang udah mateng ya, supaya nanti ada rasa manis-manisnya. Nah, ini karena satunya gede jadi kita pakai separuh aja. Nah, sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya tipis-tipis aja kayak gini supaya nanti lebih gampang untuk kita ulek.
Nah, ini sudah kita potong-potong. Sekarang mau kita campur ke dalam ulekan lombok tadi. Nah, ini akan kita ulek bareng. Wah, ini nanti rasanya enak banget Fluffy. Jadi ada rasa pedas, gurih, asem, terus ada manisnya. Jadi manisnya itu dari nanasnya itu enak banget nanti. Nah, sekarang kita sisihkan. Kita akan ambil udang yang sudah tadi kita goreng. Dan nanti kita akan maem pakai nasi yang masih anget banget Fluffy. Wah, ini kalau Fluffy kasih maem lauk kayak gini tuh nggak cukup sekali. Fluffy nambahnya bisa 2 kali nambah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini ternyata aku pakai yang kecil-kecil ya. Kemudian ada lombok dan juga ada tomat, ada bawang, brambang dan juga ada terasi. Ini tomatnya sudah dibelah-belah dan juga terongnya sudah dibelah-belah ya. Nah, sekarang kita akan masak. Ini ya, nanti mau kita rebus aja Fluffy. Jadi sambal kali ini nggak kita goreng, jadi mau kita rebus aja. Ini saat terasi-terasinya ini mau kita rebus. Jadi tinggal tambahkan air. Airnya nggak usah yang banyak-banyak banget ya. Kemudian ini mau kita tutup, kita rebus. Nah, ini airnya masih ada. Kemudian kita tutup lagi, kita masak lagi sampai airnya asat. Kalau sudah, ini mau langsung kita haluskan pakai ulekan. Wah, ini udah aromanya harum banget, aroma terasi. Biarpun ini nggak digoreng Fluffy, tapi aromanya tuh tetap wangi banget. Nah, ini mau kita ulek-ulek semuanya sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, nanti kita akan tambahkan lagi ada bumbu-bumbunya. Mau tambahkan garam, kemudian gula, mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa Fluffy. Kemudian kita ulek-ulek lagi. Kalau sudah tercampur rata, ini siap kita maem. Hari ini mau aku maem pakai tempe goreng, terus ada peteknya juga, terus nanti nasinya masih anget. Pasti bisa juga tambahkan misalnya ikan goreng, ayam goreng, atau ikan bakar, lalapan, keluban-kelubanan. Wis jan, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ikan goreng sambal terasi yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan. Aku pakainya ikan nila. Fluffies bisa pakai ikan favoritnya Fluffies di rumah. Kemudian kita akan marinasi, tambahkan garam dan juga ada bubuk kunir. Ini untuk marinasi ikannya kita pakai bumbu sederhana aja karena nanti kita mau bikin sambal terasi yang enak banget. Ini marinasinya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja. Kalau sudah marinasi, ini kita siap itu menggorengnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita cemplungin ikannya dan kita goreng sampai nanti ikannya kering dan juga matang seperti ini. Kalau sudah matang, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bikin sambal terasinya yang enak banget. Nah, untuk bikin sambal terasi kali ini Fluffies, ini enggak kita goreng, tapi mau kita sangan Fluffies. Ini istilahnya kalau tepung Fluffy Kasih itu disangan. Jadi digongsong tanpa minyak gitu. Ini ada lombok, kemudian ada bawang, brambang, dan juga ada terasi. Jadi waktu zamannya Fluffy Kasih kecil tuh pakai pawon, terus ada pakai sangan itu pakai genteng yang udah nggak dipakai Fluffies. Nanti aromanya tuh harum banget. Tapi hari ini kita pakai kompor aja sama teflon, nggak apa-apa. Kemudian kalau warnanya sudah seperti ini tandanya sudah matang. Kemudian kita akan taruh dalam layar dan kita akan haluskan. Kemudian kalau misalnya nanti sudah halus juga nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbunya. Kita akan pakai garam dan juga kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, itu juga boleh banget. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih karena tadi kita pakai terasinya yang banyak. Kemudian kita akan ulek-ulek lagi, kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini untuk rasanya lebih seger lagi, aku mau tambahkan air asam jawa ya. Jadi asam jawa yang sudah matang kita rendam pakai air yang matang, kemudian kita akan pakai airnya untuk
dituang ke sambalnya. Wah, ini nanti rasanya itu pedes, gurih, dan juga ada seger-segernya gitu. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata seperti ini siap kita hidangkan pakai ikan yang sudah tadi kita goreng. Kalau misalnya habis mau tambahkan lagi tahu, tempe, lalapan, itu boleh banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai ayam bakar, ikan bakar, ayam goreng, itu boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep rujak kangkung yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan kangkung. Aku beli kangkung itu masih seger banget tadi di pasar. Ini kangkungnya kita petik-petik. Kalau misalnya Flavis mau dibelah dulu kangkungnya, setelah itu dipetik boleh, atau mau langsung dipetik kayak gini juga boleh, ataupun misalnya Flavis mau rajang pakai pisau ya boleh. Pokoknya sasake Flavis di rumah aja. Kadang-kadang tuh orang suka beda-beda, ada yang cuma dirajang aja, ada yang cuma dipetik-petik. Pokoknya sasake Flavis di rumah aja deh. Kemudian setelah ini kita akan cuci sampai bersih. Kalau sudah dibersihkan, di sini kita siapkan air mendidih, kita akan rebus kangkungnya terlebih dahulu. Rebus kangkung tuh nggak usah lama-lama Flavis. Begitu dicemplungin air mendidih, kemudian kita tunggu sampai mendidih lagi, tinggal beberapa saat, habis itu kita angkat. Jadi nanti pada saat kita makan tuh masih seger, masih krius-krius, dan warnanya juga masih hijau royo-royo kayak gini. Nah, ini sudah selesai kita rebus, kita angkat, kita tiriskan. Kemudian setelah ini kita akan bikin sambal bumbu rujaknya. Nah, untuk bikin bumbu rujaknya di sini kita langsung siapkan aja cabai, kita rebus pakai air sisa rebus kangkung tadi. Ini cabenya aku ada cabai merah besar. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian ini kita halusinnya pakai ulakan aja. Kemudian kalau sudah diulek agak kasar, kita tambahkan lagi gula jawa, garam, terasi. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kemudian kita akan haluskan. Kalau misalnya nanti sudah benar-benar halus, di sini aku mau tambahkan lagi ada asam jawa. Nih tadi sudah aku rendam pakai airnya yang mateng ya. Kemudian ini kita saring, kita ambil airnya aja, ampasnya kita buang. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Ini rasanya itu seger banget, jadi ada asemnya, ada rasa manis, dan juga ada rasa gurih dan juga pedesnya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita akan sajikan dengan rebusan kangkung tadi. Ini cocok banget kalau misalnya Flavis siang-siang mau maem pakai sambal rujak kangkung kayak gini. Terus kemudian kalau misalnya Flavis di rumah nanti punya tempe goreng ataupun tempe goreng sreng, tempe goreng tepung ya enak banget. Ataupun harus mau maem pakai bergedel kentang juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.